Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzaina Fitria. Untuk kali ini saya akan menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ke-4. Pertanyaan pertama itu, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut tamu? Jadi itu caranya itu dengan mimik muka yang menyenangkan, dengan mimik muka yang senyum, yang bahagia. Terus juga dengan nadanya kita nggak ngebentak, nada kita asik. Terus dengan bersemangat, jadi kita harus semangat untuk menyambut anak-anak yang akan kita didik tuh. Jadi dengan seperti itu tuh murid akan senang dan dia tuh nggak takut sama kita gitu. Jadinya kan dia mau masuk kelas, dia mau bermain sambil belajar di Bimba IWL. Pertanyaan kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan di Bimba? Yang pertama itu pastinya kita berdoa untuk doa memulai kegiatan belajar. Dan yang kedua itu kita bernyanyi, dilakukan selama 5 menit berdoa dan bernyanyi lagu Bimba. Selanjutnya diikuti dengan jam inti, pelajaran inti seperti itu. Yang ketiga itu bagaimana cara motivator membuat suasana kelas itu nyaman dan menyenangkan. Jadi yang pertama itu agar kelas itu nyaman dan menyenangkan, motivator itu harus bisa menjadikan murid-muridnya itu ceria, murid-muridnya itu senang bermain di Bimba sembari belajar seperti itu. Dia senang di dalam kelas, dia senang duduk sigap rapi gitu, dia senang gak mau keluar gitu. Jadi dia kayak, ayo aku mau belajar deh gitu. Jadi motivator itu harus bisa bikin muridnya itu senang dulu, ceria dulu gitu. Yang kedua itu tersenyum bila bertemu. Jadi kalau kita ketemu anaknya, target utama nih ya, anaknya, kita harus tersenyum, pastikan kita tersenyum. Jadi anak itu akan senang gitu dengan kita. Anak itu nggak akan takut gitu, kayak nggak akan takut gitu sama kita. Terus selanjutnya sirkulasi udaranya itu bagus, jadi tidak pengap, tidak panas, tidak berdebu gitu. Jadi anak-anak pun nyaman ya, anak-anak pun nyaman berada di dalam kelas gitu. Habis itu belajar sesuai kemampuan dan kemauan anak. Jadi kita nggak bisa memaksakan dia maunya belajar apa, kita mau harus ini, kita nggak bisa. Dan kemampuannya itu yang paling penting. Jadi kita harus memberi materi itu sesuai dengan kemampuan sang anak itu sendiri tuh. Selanjutnya, kapan motivator itu memberikan reward atau motivasi kepada sang anak? Itu dilakukan itu pada 5 menit sekali di inti ya, pada 5 menit sekali. Jadi kalau misalkan dia bisa nih bacanya, dia bisa nge-spell kata-katanya gitu, kayak BABA, PAPA, papa gitu, BOBO, bobo, dia udah bisa nih. Kita tuh kayak ye, high five abang gitu. Jadi tuh dia kita ngasih reward ke dia. Jadi tuh dia, oh semangatnya aku nih gitu. Selanjutnya, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba. Jadi semuanya itu harus stabil. Kitanya harus ceria, sikapnya harus bagus, penampilannya pun harus rapi, harus bersih seperti itu. Jadi anak itu ngeliat kita tuh nyaman, anak itu ngeliat kita tuh kayak nggak akan dia akan tenang aja gitu ngeliat kita. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Yaitu yang pertama itu kita memberikan reward setiap 5 menit sekali. Jadinya dia tuh kayak, aku belajar gak bosan ya, ibu-ibu ya, miss-missnya semangat banget ngajarin aku gitu. Habis itu kita juga enggak, jadi kita nggak hanya belajar, kita perpaduan. Jadi nanti kita belajar, abis belajar kita bernyanyi, terus lanjutin belajar juga, terus nanti kita ngasih tahu hurufnya pun sembari bernyanyi. Jadi anaknya itu senang gitu. Selanjutnya
apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Jawabannya itu tidak, karena kita itu individual system ya, individual system. Jadinya kita harus melakukan secara small step system gitu. Jadi karena kita memakai individual system, jadi kita memberikan materi kepada anak itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita nggak sama juga kayak kita semua rata ya belajar materi ini, kita semua rata ya belajar pelajaran ini, enggak gitu. Jadi beda-beda ya. Misalkan yang ini baru bisa BDG gitu kan, ya udah deh di BDG. Yang ini sudah bisa kurang-kurangan, hitung-hitung kurang-kurangan, ya udah deh di situ gitu. Dan pemberiannya pun kita nggak semuanya BDG semua, matematika semua, enggak. Jadi misalkan kita megang 4 murid, yang 2 ini BDG atau satunya matematika atau BDG juga, yang 2-nya lagi nih menggambar seperti itu. Jadi kitanya juga nggak cekcok ya, nggak jadinya semuanya kepegang gitu. Terus selanjutnya pengamatan terhadap murid. Yang pertama itu bagaimana sih ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Yang saya lihat itu dia senang ya, karena anak-anak itu pada dasarnya senang bernyanyi, senang bermain gitu. Karena selanjutnya juga diikuti dengan doanya pun yang kata-katanya itu bisa dipahami ya, karena kita pakai bahasanya Indonesia. Selanjutnya, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria dan tidak bersemangat secara kegiatan Bimba? Sejauh ini belum ada. Jadi sesuai pengamatan saya melihat anak-anak itu cenderung lebih ke senang, lebih ke nyaman belajar di Bimba, karena pembelajarannya pun tidak bosan ya. Dan motivatornya itu yang bisa memahami karakter dan kesukaan sang anak ini. Jadinya anak-anak ini gak ada alasan untuk tidak menyukai belajar dan bermain di Bimba gitu. Tapi ada juga anak-anak tuh yang kurang terbuka, mungkin emang karena karakternya itu pemalu gitu kan, shy, atau karakternya itu tertutup gitu. Jadi dia lebih ke cool ya, lebih ke cool, bukan diem kayak takut gitu, enggak, tapi lebih ke cool aja gitu. Tapi so far bagus. Dan yang ketiga, bagaimana sih ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Ekspresinya senang-senang aja, karena karena motivator pun memberikan modul membacanya gitu, memberikan modul membaca bacaannya gitu, tidak membosankan, tidak membuat sang anak itu bosan. Jadi kita baca-baca nih sembari nyanyi BDG gitu. Jadi anak-anak tuh nggak bosen ngelihat kita. Dan nanti kalau misalnya udah kelar nih, dia udah susu, mana bang gambarnya, tarik ke gambar susu gitu. Terus dilipat tiketnya. Jadi kita nggak bosan ya. Jadi kita tuh nggak bosan. Jadi anak-anak pun nggak bosan. Oh iya, aku belajar kayak dia paham dan dia nggak bosan gitu. Jadi nggak ada ya. Dan 4, apakah semua murid itu mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan motivator? Senang, karena iya, jawabannya senang, karena kita pun memberikan kegiatannya itu tidak memaksa. Jadi tidak memaksa ya, jadi sesuai kemauan anaknya. Abang mau menggambar kah hari ini? Kalau dia bilang enggak, ya udah kita nggak maksa, kayak seperti itu. Jadi
sesuai sang anaknya juga. Pertanyaan kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Kesulitannya itu kesulitan yang wajar kalau menurut saya, karena kesulitan itu seperti kayak hanya lupa hurufnya nih. Misalkan ditanya ini huruf apa bang, gitu dia tuh kayak lupa gitu. Terus kayak apa bang, gitu. Jadi dia kesulitannya itu hanya di lupanya gitu, lupa penyebutannya, atau enggak dia salah nulis nih, dia mau nulis tapi nulisnya W gitu doang sih. Jadi bukan kesulitan yang serius. Jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Karakternya itu masing-masing, kayak ada anak yang lebih tertutup, cool, ada anak yang lebih tertutup jadi dia kayak diem, ada anak yang cool, ngomongnya seadanya gitu, yang penting-penting aja gitu, cool. Ada anak juga yang hyperaktif, yang kayak yang manggil kayak miss gitu. Terus ada juga anak yang smart, jadi dia pinter, dia udah paham semuanya, dia bukan nggak perlu dibimbing ya, dia bisa gitu, udah bisa lah intinya gitu kan. Terus ada juga anak yang kemudian, jadi kadang nanti dia seneng, nanti dia kayak bete gitu. Itu pinter-pinternya kita ya kalau misalkan dapat murid-murid yang seperti itu. Tapi menurut aku ya, menurut saya di situ tantangannya gitu. Yang selanjutnya ada pengamatan terhadap suasana kelas. Jadi jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan. Jadi dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Yaitu suasana kelas itu menurut saya itu yang menyenangkan tentunya, karena bertemu dengan anak-anak itu sendiri, anak-anak yang mau belajar dan bermain di Bimba. Terus melihat anak-anak ya, terus banyak anak-anak yang cepat tanggap dan mudah nih memahami materi-materi yang diberikan oleh motivator lainnya, seperti itu. Anak-anak yang aktif gitu kan, lebih seneng ya ngeliat anak-anak itu yang aktif seperti itu. Selanjutnya, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Kalau ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Sejauh ini tidak ada sama sekali pemaksaan atau kekerasan yang dilakukan oleh motivator ke murid. Itu nggak ada sama sekali, karena dari awal pun kita sudah ditanamkan pembelajaran yang tidak memaksa gitu, pembelajaran yang tidak memaksa anak-anaknya itu untuk belajar gitu, sepenuhnya belajar itu tidak ada. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembukaan. Yang dilakukan itu dimulai dengan berdoa dan bernyanyi lagu-lagu Bimba. Yang selanjutnya, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti. Yang dilakukan itu ya belajar ya. Kegiatan itu berarti kita melakukan belajar dan memberikan modul-modul sesuai dengan kemampuan dan kemauannya sang anak. Selanjutnya, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti, yaitu mengerjakan soal-soal Bimba. Selanjutnya membaca dan dia pun menggambar seperti itu. Terus selanjutnya, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Yang dilakukan itu bernyanyi kembali dan membaca doa setelah belajar. Nomor 5, berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Yaitu 60 menit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.